어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fauziah dengan aliran NIM 111 dari kelas 3 WBAC. Di sini saya akan menceritakan sejarah Islamisasi di Banyumas. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Islamisasi di Banyumas. Pertama, dari segi agama. Agama memiliki dua dimensi, yaitu teologis dan historis. Pertama, bersifat teologis, yaitu menurut kepercayaan atau wahyu dari Tuhan yang tidak dapat dihindari. Yang kedua, ada segi historis. Historis ini berada di dalam ruang lingkup sosial, budaya, dan masyarakat. Di dalam masyarakat Jawa ada dua pembagian, yaitu pertama ada masyarakat pesisir dan pedalaman. Di dalam masyarakat pesisir ini mereka rata-rata bekerja sebagai nelayan dan pedagang. Sementara di dalam masyarakat pedalaman mereka masih menganut paham kejawen, yaitu misalnya seperti Yogyakarta dan Surakarta. Terlepas dari latar belakang yang tadi saya sudah jelaskan, di sini saya akan menceritakan profil masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan Banyumas pada masa pra-Islam. Pertama, ada kehidupan sosial politik di Banyumas. Banyumas sendiri merupakan kota kabupaten yang meliputi bagian kerajaan Majapahit, Pajajaran, dan kerajaan-kerajaan di bagian Jawa Tengah, bagian timur. Menurut Van der Meulen, sejarah Banyumas dapat dikaitkan dengan sejarah Galuh Purba di tahun 78 Masehi, yang dimana para pendatang dari tanah Kutai yang datang melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Cermai, dan lembah Sungai Serayu. Di antara abad 1 sampai 6 ada banyak muncul kerajaan-kerajaan di Banyumas. Yang besar kemungkinan itu adalah kerajaan milik kekuasaan Galuh Purba. Jika di lereng Gunung Slamet ada kerajaan Galuh Purba, maka penerus suksesnya ada kerajaan Galuh Kalingga. Dan di Jawa Barat ada kerajaan Salak Negara, dan penerus suksesnya yaitu Tarumanegara. Pada saat kerajaan Tarumanegara berpindah, itu sedang dipimpin oleh Prabu Purnawarman. Kerajaan Galuh Purba berpindah di lereng Gunung Slamet dari kerajaan Galuh Kawali dan menjadi bawahan dari kerajaan Tarumanegara. Sedangkan salah satu penyebab pindahan Galuh Purba ke Galuh Kawali adalah semakin kuatnya kekuasaan dinasti Sailendra kala itu, yang dalam perkembangannya banyak kota keturunan dari beberapa raja yang dipimpin Galuh Kawali dan keturunan kerajaan Kalingga. Yaitu ada akibat beberapa raja yang berpindah dari sebab tersebut, yaitu adanya perubahan sosial budaya di kalangan masyarakat Galuh Kawali. Transformasi dari kerajaan Tarumanegara, Galuh Kawali, dan Galuh memunculkan imperium baru, yaitu adanya kerajaan di tanah Jawa yaitu Pajajaran. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu kerajaan Galuh Purba lebih tua dari kerajaan Pajajaran. Yang kedua ada dari segi kehidupan ekonomi masyarakatnya, yaitu pertama ada dari sisi kondisi alam. Sisi kondisi alam ini di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah, curah hujan yang tinggi, dan faktor alam inilah yang mengakibatkan masyarakat Pulau Jawa mampu hidup yang sangat lama. Saat itu masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian, lahan basah, dan ekspedisi hasil pertanian, yang dimana mereka jual ke pasar-pasar dan dapat untuk bertahan hidup. Dan daerah-daerah di sana dikelilingi oleh pegunungan vulkanisme yang dapat menyuburkan lahan-lahan di Pulau Jawa, yaitu dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh vulkanisme serta sosial politik di luar sana. Dengan demikian, pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat.
yang dimana kerajaan-kerajaan besar membuka jalur perdagangan pada saat itu juga, dimana jalur itu ada di kawasan Asia dan India dan Cina. Dan pada masa ini masyarakat tidak lagi mengandalkan sungai dan jalur distribusi perekonomian, tapi juga laut. Mereka bekerja sebagai nelayan dan pedagang di pasar-pasar ikan. Dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya, profesi masyarakat juga berkembang tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa menjadi pedagang, eksportir barang, dan penguasaan kapal laut. Selanjutnya ada Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat. Yang pertama ada peran Wali Songo, yaitu dalam Ensiklopedia Islam disebutkan bahwa Wali Songo ini merupakan 9 wali, adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dari perjuangan di Jawa. Wali Songo sendiri memiliki arti yaitu 9 wali, tapi bukan karena 9 wali ini jumlahnya 9, tapi itu adalah sebagaimana jika seorang wali meninggal wali tersebut akan digantikan oleh anggotanya yang baru. Dalam sejarah Islam tercatat bahwa pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 sering disebutkan sebagai titik puncak kemajuan peradaban Islam. Bagaimana tidak, meskipun usia pemerintahannya dipimpinnya tidak berlangsung lama atau 50 tahunan saja, tetapi Harun ar-Rasyid mampu mengabadikan Baghdad sebagai pusat dunia dengan tingkat kemakmuran dan peran internasional yang sangat luar biasa. Kedua, ada peran wali dan ulama lokal. Pertama, ada Syekh Madu Wali dan Raden Banyak Belanak atau Panembahan Senapati. Dan yang kedua ada Syekh Abdus Samad Jombor Cipete Cilehat Banyumas. Yang ketiga ada Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin. Dan yang keempat ada Syekh Abdul Kafi Awal. Yang kelima ada Syekh Mubin Bulus Pesantren. Berikutnya ada Islamisasi periode akhir. Islamisasi Jawa jelas tak berjalan lancar. Jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-16 sampai abad ke-19, terjadi apa yang disebut sejarah Encyclic sebagai sintesa mistik antara tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam. Gerakan yang semula damai berubah menjadi gerakan padri radikal dengan paham dan praksis amat mirip Wahabi setelah kembalinya tiga haji dari Tanah Suci pada awal abad ke-19. Proses santrinisasi juga didorong penguatan orientasi dengan syariat penganut tarekat, khususnya Naqsyabandiyah, Halidiyah, Qadiriyah, wa Naqsyabandiyah yang diikuti tarekat lain. Salah satu faktor terpenting dari semua itu adalah meningkatkannya santrinisasi Jawa itu adalah kebangkitan berbagai organisasi modern di kalangan muslim sepanjang dasarwasa kedua dan ketiga abad ke-20. Polarisasi dalam masyarakat Jawa dengan demikian terjadi tidak hanya di antara kelompok muslim yang kian menjadi santri dengan golongan masyarakat muslim yang tetap mempertahankan sintesa politik. Hasilnya, menjelang akhir abad ke-19 terdapat sekitar 20 Kristen Jawa plus sejumlah Kristen Londo di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan polarisasi terakhir ini meminjam kerangka sejarawan terkemuka lainnya. Di sini saya akan menjelaskan Majelis Tafsir Al-Quran dan Al-Irsyad. Yang pertama, berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas. Itu ada pasca reformasi di negeri ini, yaitu pada tahun 1998, dan banyak bermunculan gerakan keagamaan baik tingkat nasional maupun lokal. Terus Majelis Tafsir sendiri juga didirikan oleh Abdullah Tafail Saputra di Solo pada 19 September 1972. Dengan demikian dapat kita simpulkan sampai dengan abad ke-8
Hijriah sampai dengan 14 Masehi, belum ada pengislaman penduduk pribumi Nusantara dengan secara besar-besaran. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.